Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Ibu dosen pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar proposal yang akan dipresentasikan oleh saudara Aidil. Perkenalkan, saya Rizky Jayaputra yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator, di mana saya akan memandu jalannya seminar proposal hingga selesai. Adapun judul proposal yang akan dipresentasikan adalah perancangan sistem informasi pengelolaan dokumen berbasis web dengan fitur Recycle Bin menggunakan metode JavaScript. Untuk membersihkan waktu, marilah kita memasuki acara inti. Kepada saudara Aidil, kami persilakan untuk mempresentasikan proposal penelitian yang telah disusun, di mana waktu yang presentasi diberikan kurang lebih selama 10-15 menit. Kepada saudara Aidil kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebenarnya perkenalkan kembali, nama saya Aidil Fikri dengan NPM 315 Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul perancangan sistem informasi pengelolaan dokumen berbasis web dengan fitur Recycle Bin menggunakan metodologi Agile Scrum. Oke, kita lanjut ke latar belakangnya. Di mana di sini ada 3 latar belakang, di mana ada masalah pengelolaan, risiko penghapusan permanen, dan juga solusi yang diperlukan. Nah, untuk masalah pengelolaan, di mana biasanya pengelolaan dokumen itu manual ataupun tidak struktur. Nah, itu menyebabkan kesulitan dalam pencarian dan juga terkadang beresiko terhadap kehilangan data. Dan juga itu kurang efisien untuk pengarsipan data seperti instansi dan juga organisasi. Lalu terdapat risiko penghapusan secara permanen, di mana kita bisa saja tidak sengaja menghapus dokumen yang penting. Nah, dengan adanya fitur Recycle Bin, kita bisa mengembalikan dokumen yang terhapus tadi. Lalu solusi yang diperlukan adalah diperlukannya sistem informasi pengelolaan berbasis web dengan fitur Recycle Bin, di mana di sini kita merancangnya menggunakan metodologi Agile Scrum yang meningkatkan efisiensi dan keamanan data dokumen. Lalu untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang sistem informasi pengelolaan dokumen berbasis web yang terstruktur dan mudah untuk digunakan. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan fitur Recycle Bin dan juga metode soft delete untuk pemulihan dokumennya. Lalu bagaimana cara menerapkan metodologi Agile Scrum secara efektif dalam proses perancangan sistem ini. Oke, lanjut, untuk tujuan penelitiannya ada 2, yaitu merancang sistem informasi pengelolaan dokumen berbasis web yang terstruktur, efisien, dan juga mudah digunakan oleh pengguna di lingkungan organisasi. Lalu untuk mengimplementasikan fitur Recycle Bin dengan mekanisme soft delete, sehingga dokumen yang terhapus dapat dikembalikan sebelum akhirnya dihapus permanen oleh administrator. Nah, untuk batasan masalahnya ada 5, yaitu adalah sistem ini berfokus pada perancangan, bukan sampai implementasi penuh pembuatan websitenya. Lalu yang kedua adalah platform ini berbasis web, bukan mobile native ataupun sebagai desktop app. Lalu untuk aktornya, di sini ada kesalahan dikit, di sini aktornya ada 2, hanya pengguna umum dan juga administrator. Lalu yang keempat adalah tidak mencakup integrasi dengan cloud storage ataupun pihak ketiga eksternal. Lalu yang kelima adalah pengujian itu difokuskan pada validasi dari rancangannya, bukan performa dari websitenya. Nah, untuk landasan teorinya, di sini ada sistem informasi, di mana ini adalah kombinasi yang terorganisir antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan juga sumber data yang untuk mengumpulkan, pengolahan, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Lalu ada sistem berbasis web, di mana sistem yang diakses melalui browser menggunakan arsitektur client server. Ini memungkinkan akses secara real time dari berbagai perangkat seperti mobile, seperti HP ataupun laptop. Lalu ada pengelolaan dokumen, di mana proses ini sistematis dalam mengorganisasikan suatu dokumen, lalu untuk menyimpan dan mengambil serta mengelola dokumen digital untuk mendukung operasional dan pengembalian keputusan kepada organisasi. Lalu ada Recycle Bin dan juga soft delete, di mana ini adalah mekanisme soft delete untuk mengubah status dokumen menjadi terhapus tanpa kita perlu menghapus dokumen itu secara fisik. Nah, di mana ini memungkinkan untuk data tersebut ini dapat dipulihkan kembali sebelum akhirnya di restart ulang ataupun dihapus secara permanen oleh administrator. Lalu ada Agile Scrum, di mana ini adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan juga incremental, di mana ini terdiri dari beberapa peran, yaitu ada Product Owner, Scrum Master, dan juga Dev Team. Lalu ada beberapa artefak, yaitu Product Backlog,
sprint dan sprint backlog. Nah, untuk sprintnya kami bagi menjadi 5 sprint yang masing-masing 1 sampai 5 minggu. Lalu ada UML atau Unified Modeling Language, di mana ini adalah standar dari pemodelan secara visual dalam merancang suatu sistem perangkat lunak, di mana diagram ini biasanya adalah use case, activity diagram, class diagram, dan juga sequence diagram. Oke, lanjut ke penelitian terkait. Di sini ada 4 penelitian terkait yang saya masukkan ke dalam PPT, yaitu adalah Nilawati dan Media pada tahun 2023, Ertiadi dan Ainusia 2023, dan juga Martin dan Nilawati 2024, serta Fahmi dan Hamdani 2024. Di mana pada penelitian Nilawati dan Media itu dia membuat sistem informasi manajemen arsip surat berbasis website yang menggunakan metodologi Scrum. Nah, hasilnya ini efektif, tetapi pada penelitian sebelumnya itu dia belum menggunakan sistem pemulihan ataupun shock delete. Lalu pada penelitian sebelumnya lagi ada Martin dan juga Nilawati. Di sini ada sistem informasi pengarsipan berbasis website yang dimana ini meningkatkan efisiensi dari pengelolaan dari dokumennya. Nah, tetapi kelemahannya lagi sama kayak tadi, tidak ada fitur recycle bin. Lalu ada Eta Radiati dan Ainusia pada 2003, di mana dia membuat website pengelolaan manajemen proyek menggunakan Agile Scrum, di mana di sini hanya menggunakan Scrum, bukan tentang berfokus pada pengelolaan dokumen. Lalu ada Fahmi dan juga Hamdani pada tahun 2024, di mana dia membuat penelitian tentang digitalisasi arsip dokumen berbasis web. Nah, pemilihan data ini belum menjadi fokus utama pada penelitian ini. Oke, lanjut untuk metode penelitiannya ada pengumpulan data, di mana di sini saya melakukan observasi secara langsung proses pengolahan dokumen itu bagaimana. Lalu saya juga melakukan wawancara dengan pengguna dan juga pihak-pihak terkait. Lalu saya juga akan melakukan studi pustaka seperti membaca jurnal dan juga membaca penelitian terdahulu. Lalu ada alat dan perancangannya, yaitu ada Figma, di mana ini untuk membuat antar muka UI dan UX-nya. Lalu saya menggunakan juga Drawio untuk melakukan perancangan dari UML-nya, dan juga MySQL untuk melakukan perancangan database secara relasional. Lalu untuk metode pengembangannya saya menggunakan Agile Scrum, yang dimana ini yang merupakan metodologi yang iteratif dan juga incremental, di mana saya menggunakan 5 fase atau 5 sprint, di mana ada analisis, planning, execution, review, dan juga release. Nah, per sprint itu akan dibagi secara bertahap, di mana satu sprint akan jarak 1 hingga 4 minggu. Lalu ada aktor sistem. Di sini ada 2 aktor, ada pengguna umum di mana dia bisa melakukan upload, download, delete, dan juga restore dari datanya. Lalu ada administrator di mana dia bisa melakukan kelola akun dan juga menghapus recycle bin-nya atau menghapus secara permanen yang sudah dihapus oleh si aktor atau pengguna umum. Nah, di sini ada alur dari Agile Scrum-nya. Ini saya menggunakan 5 sprint, dimulai dari analisis kebutuhan, sprinting, planning, sprint execution, sprint review, dan juga product release. Nah, yang pertama ada sprint pertama. Di sini saya melakukan analisis kebutuhan, baik itu kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional. Lalu yang kedua saya melakukan sprint planning. Di sini saya merancang pemodelan UML-nya seperti membuat use case, activity, class diagram, dan juga sequence diagram. Lalu pada tahap ketiga atau sprint ketiga atau sprint execution saya melakukan perancangan database menggunakan skema relasional, dan juga saya menambahkan fitur untuk shock delete-nya di dalam database-nya. Lalu untuk sprint keempat yaitu sprint review. Di sini saya melakukan desain UI UX-nya. Di sini saya menggunakan Figma untuk mendesain halamannya, seperti halaman utamanya, halaman recycle bin, dan juga halaman dashboard-nya. Dan yang kelima adalah product release. Di sini saya memberikan hasil rancangan tersebut berupa kebutuhan fungsional non fungsional, kemudian UML, dan juga perancangan database serta desain UX-nya pada produk release-nya. Karena kita lihat tadi pada batasan masalah di sini hanya perancangan, tidak sampai implementasi di akhir. Oke, untuk waktu penelitian saya menggunakan waktu dari Februari hingga Juli, di mana pada Februari saya melakukan analisis kebutuhan atau sprint satunya, Maret saya melakukan pemodelan UML atau sprint kedua, April saya melakukan perancangan database atau sprint 3, Mei saya melakukan desain UI UX atau sprint 4, dan pada bulan Juni saya melakukan sprint review dan juga revisi terkait dari perancangan sistem saya ini. Dan juga sembari melakukan sprint tersebut atau analisis kebutuhan tersebut pada metode Agile, di sini saya juga melakukan penulisan laporan akhir, di mana saya targetkan untuk laporan akhir selesai di bulan Juli. Lalu di sini ada kebutuhan fungsionalnya. Di sini ada beberapa kebutuhan fungsionalnya, yaitu pertama adalah sistem ini menyediakan fitur login dan juga validasi kredensial dari penggunanya.
Lalu sistem ini menampilkan dashboard sesuai role-nya, baik itu user dan juga role admin. Lalu pengguna itu dapat mengunggah atau mengupload dokumen ke dalam sistem, serta pengguna dapat menghapus dokumen ke dalam recycle bin ataupun melakukan soft delete. Lalu pengguna dapat memulihkan atau restore dokumen yang sudah ada di recycle bin. Lalu administrator ini dapat mengosongkan recycle bin secara permanen atau benar-benar menghapus datanya. Lalu ada sistem ini menyediakan fitur pencarian dokumen, serta yang ke-9 ada administrator, itu dapat mengelola akun seperti menambah, mengubah, ataupun menghapus dari akun tersebut. Lalu untuk kebutuhan fungsional ke-10 itu adalah sistem ini mencatat log aktivitas penggunaan dari dokumennya. Oke, lanjut di sini ada kebutuhan non fungsional, di mana ada beberapa aspek, yaitu ada keamanan, di mana sistem ini menggunakan enkripsi password dan juga validasi input untuk mencegah serangan seperti SSL injection dan juga XSS. Nah, ada juga performa, aspek dari performanya, di mana sistem ini mampu menangani banyak sesi pengguna secara bersamaan. Contoh dia bisa menangani 100 user secara sekaligus. Lalu juga availability atau sistem ini memiliki uptime tinggi karena dapat digunakan dalam jam kerja aktif. Jadi dia bisa digunakan dalam waktu jam kerja dan juga di luar jam kerjanya. Jadi 24 jam tersedia. Lalu usability, di mana antarmuka ini mudah digunakan oleh admin maupun pengguna pada umumnya. Lalu ada kompatibilitas, di mana sistem ini kompatibel pada berbagai perangkat, maupun di desktop, laptop, dan juga HP. Lalu ada logging, di mana sistem ini menyimpan semua aktivitas penting seperti log pengguna dan yang lain-lain. Lalu ada reliabilitas, di mana dokumen dan histori recycle bin harus konsisten dan tidak boleh hilang. Nah, di sini ada use case-nya, di mana di sini ada terdapat dua user dan juga admin, atau user ini adalah pengguna umumnya. Nah, di sini user itu dapat login dan juga logout. Begitu dengan admin, dia bisa login dan logout. Serta user ini bisa mengunggah dokumen ataupun upload, bisa mengunduh dokumen atau download, bisa mencari dokumen, bisa melihat data dokumen, bisa menghapus dokumen atau soft delete, bisa juga memulihkan data dari recycle bin atau restore. Nah, dia juga bisa melihat data yang ada di recycle bin-nya. Lalu ada admin ini bisa mengelola dokumen seperti dokumen A, dokumen B dari pengguna A, dokumen B. Si admin ini bisa melihat seluruh dokumennya. Lalu admin ini bisa menghapus dokumen itu secara permanen atau yang ada di dalam recycle bin-nya. Dimana kita lihat di sini admin ini dapat menghapus dokumen secara permanen, di mana itu akses ke dalam mengosongkan recycle bin. Nah, lalu admin ini bisa memantau aktivitas dari sistem atau log-lognya, seperti kayak user A, kapan dia login, kapan dia logout, dan sebagainya. Lalu admin ini dapat mengelola akun dari penggunanya, seperti menambahkan, menghapus, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada perancangan database-nya. Ini ada 4 tabel: user, recycle bin, dokumen, dan juga activity log. Oke, baik. Mungkin sekian hasil presentasi dari proposal saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji atas saran, masukan dan pertanyaan yang telah diberikan, serta kepada saudara-saudari Aidil atas pemaparannya. Dengan demikian, seminar proposal pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga masukan yang diberikan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan penelitian yang akan dilakukan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak yang hadir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.